Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua RT dan seluruh jajarannya, para muslimah, ibu-ibu muslimah pengajian Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu pengurus PKS Kecamatan Pedurungan dan Ranting Mukti Harjo. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita dipertemukan dalam kesempatan yang sangat istimewa. Hari kali ini siang-siang panas-panas. Waktunya itu waktu untuk tidur siang. Kok mau keroyoh-royoh dengarkan pengajian, ndak tahu nih orangnya pakai belangkon, ndak jelas gitu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu yang telah kita sediakan berkumpul di sini bersama orang-orang yang soleh, mudah-mudahan Allah kumpulkan nanti di surganya. Allahumma amin. Meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan segala macamnya, mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Bu, kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Halo? Hai? Halo, hai? Biar nggak ngantuk, Bu, ya. Ya, lagi? Kayak anak PAUD aja, Bu. Halo? Hai? Hai, hai. Bingung kan? Ya. Baik, alhamdulillah, senang, riang gembira nggih, Bu nggih. Kita bersyukur Allah kasih nikmat hari ini bisa tetap hidup. Diberikan kesehatan. Dan yang luar biasa diberikan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi begitu banyak orang yang hidup, tetapi karena dia tidak beriman, nanti kehidupan yang kekal nanti bukan di dunia, bukan di surga, tapi di nerakanya Allah. Naudzubillah min. Maka bersyukur seperti tadi sampaikan pembawa acara yang luar biasa keren istimewa, mengingatkan enggak sembarang ngaji. Ngaji itu penting. Penting buatan, Bu? Penting untuk bekal akhirat. Karena kehidupan yang nyata itu nanti di akhirat. Kehidupan kita dunia ini sementara. Mungkin jenengan nanti duluan dibandingkan saya, atau saya belakangan dibandingkan duluan. Bandingkan jenengan. Sama aja ya. Jadi ya maksudnya biar fokus. Oh, berarti gitu ya. Berarti memperhatikan. Jadi kehidupan kita tidak ada yang pernah mengerti. Boleh jadi yang muda lebih dulu, atau yang tua belakangan, atau gimana. Tetapi sesungguhnya yang diuji nanti, yang akan dilihat di akhirat nanti, di malaikat akan melihat pencatatannya bukan pada berapa usianya, ya, berapa kekayaannya, seberapa tenar dirinya, atau seberapa tinggi jabatannya. Semua ini hanya wang sinawang semua, nggih Bu nggih, Bapak Ibu nggih. Semua ini nanti semua akan ujungnya adalah siapa yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lain. Ya. Mohon maaf, ini backgroundnya reses. Reses itu apa, Bu? Tahu? Nggak tahu ya. Reses itu kegiatan anggota DPRD di luar sidang. Saya ini sehari-hari tugasnya bersidang, rapat dengan pemerintah provinsi, yaitu gubernur. Gimana caranya warga Jawa Tengah dari Rembang sampai Cilacap, Wonogiri sampai Brebes itu bisa kita bantu semaksimal mungkin. Alhamdulillah kali ini pertemuan resesnya di wilayah
Mukti Harjo Kidul. Boleh tepuk tangan buat warga Tugu Harjo Kidul. Alhamdulillah, insya Allah ini berkah silaturahim. Tapi karena diundangnya sebagai pengajian, ya sudah, berarti saya harus siap-siap ini kok isi pengajian. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur nikmat yang Allah berikan. Dan yakinlah seperti kata Rasul, orang yang banyak bersyukur, insya Allah malah akan Allah tambah nikmatnya. Kalau kita hitung banyak rasa syukurnya, insya Allah akan tambah lagi, Allah akan kasih. Seringkali kita, termasuk mungkin saya, kalau ada masalah, yang dilihat masalahnya terus. Nggak betul, Bu? Ya akhirnya apa? Nggak hilang kesyukurannya. Tapi kalau kita hitung, tulis rasa syukur, ya Allah, hari ini kita bisa diberikan hidup. Di saat yang lain mungkin sedang sakit. Sebulan yang lalu ibu mertua saya meninggal. Doakan, mudah-mudahan insya Allah husnul khotimah. Beliau dalam kondisi sedang pakai oksigen. Ya. Memakai oksigen sehari itu bisa sekian tabung. Urusan oksigen. Bu, bayangkan kalau kita dalam kondisi sakit harus kemana-mana bawa oksigen, betapa rumitnya. Alhamdulillah sekarang kita dimudahkan, nggak harus seperti itu. Jadi kalau hitung-hitungannya urusan oksigen saja, urusan mungkin alhamdulillah kita bisa jalan ke sini. Di setiap langkah kita, insya Allah setiap langkahnya itu dicatat malaikat untuk jadi terompahnya nanti di surganya Allah. Allahumma. Maka Bapak Ibu sekalian, bersyukur, terus bersyukur dengan segala nikmat. Masalah setiap orang juga ada. Mungkin yang terlihat tersenyum seperti ini nggak ada masalah. Ada, cuma pengennya terlihat tersenyum aja. Betul? Ya. Tapi karena kita pengen merasakan syukur, banyak syukurnya, itu akan lebih memudahkan langkah kita. Allahumma amin. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Subhanahu wa taala, kalau sekarang kita bicara tentang Isra Mi'raj. Ada yang tahu apa makna Isra Mi'raj? Bu, bisa berdiri, Bu? Bisa di depan, Bu, di depan. Ini saya mau kasih kejutan beneran loh ini. Ibu siapa? Kenalkan, Bu, cerita apa makna Isra Mi'raj saja. Singkat saja. Guys, oke. Enggak, Bu. Apa makna Isra Mi'raj, Bu? Singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar ya, Pak. Nggih, sami-sami. Kalau ada kekurangan. Enggak apa-apa. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram untuk menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan bahwa Nabi istilahnya dikasih tahu lewat dari langit pertama menuju ke langit ke-7. Ya. Dengan menanti yaitu pesawat Garuda apa Mas? Dengan buruk atau kalau itu udah apa itu ya Pak? Iya. Sudah? Ya. Yang penting beraninya. Tepuk tangan. Bu, nanti saya kirim kipas ya, Bu ya. Kipas angin ya, biar tambah adem ya. Nanti saya titip ke Mas Andi ya. Jadi Isra Mi'raj sebuah peristiwa ya, peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Sebuah peristiwa yang memiliki begitu banyak makna. Ada 5 makna, nih saya bawa contekan. Ya, pengennya sih sampai 8, tapi nanti bisa sampai maghrib nanti masalahnya.
Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang bersejarah ini makna yang pertama adalah ini peristiwa tentang iman. Apa Bu? Peristiwa tentang iman. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW kembali ke kaumnya, ada yang percaya nggak? Hampir tidak ada yang percaya. Betul? Mayoritas tidak ada yang percaya peristiwa ini. Masa sih bisa perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit 7 Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam? Nggak mungkin. Tapi kita sadar bahwa ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika sudah ngendiko, sudah memberikan sabdanya, itu merupakan bagian dari iman. Kenapa? Kita tahu rukun iman salah satunya iman kepada Rasul. Allah dan juga Rasul. Ya. Jadi iman, selain iman pada Allah, juga iman kepada Rasul. Jadi kalau misalnya ada kaum, ada kelompok yang tidak mengimani Rasulullah Muhammad SAW, maka sungguhnya dia tidak beriman kepada Allah juga, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita pupuk momentum hari bersejarah Isra Mi'raj ini, makin mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina. Ini adalah menyangkut keimanan. Selain iman pada Allah, juga iman kepada Rasul. Kita harus ajarkan anak-anak kita, generasi-generasi muda sekarang yang sekarang jumlahnya separuh lebih penduduk Indonesia, agar tahu tentang Rasul, agar tahu tentang Nabi Muhammad seperti apa. Karena dia pemimpin yang terbaik di muka bumi ini. Jangan sampai salah idola, salah salah figur yang kemudian akhirnya bisa bermasalah. Ya. Jadikanlah Rasul teladan dalam kehidupan kita. Dia sebagai Rasul, sebagai seorang nabi, Rasul juga sebagai seorang suami, Rasul juga sebagai seorang ayah, Rasul juga sebagai seorang pedagang. Banyak kehidupan Rasul yang bisa kita, termasuk Rasul sebagai pemimpin negara, banyak hal. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk yang ketika memperingati hari Isra Mi'raj ini, semakin kita kepengen bertemu dengan Rasulullah di surga nanti. Siapa yang pengen di surga nanti bisa satu RT dengan Rasul? Halo? Siapa yang kepengen? Tunjuk tangan setinggi-tingginya. Bu, yakin loh, insya Allah acara pengajian ini yang lihat tuh malaikat mencatat. Gimana Bu? Siapa yang punya mimpi bisa satu RT nanti di akhirat dengan Rasulullah? Amin ya Allah, doakan Allahumma. Itu cita-cita kita. Tidak ada tempat yang terbaik yang bisa kita impikan kecuali nanti bisa berdekatan dengan Rasulullah. Saat ini sudah tidak ada, tapi kita berharap mudah-mudahan di surga Allah dan nanti berada dalam berdekatan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling doakan ya Bu. Saya mohon didoakan juga, kita semua doakan mudah-mudahan nanti bisa kumpul semua. Kumpul di dunia, ngaji, bertemu kegiatan sosial, nanti ada bakso segala macam, termasuk nanti kumpul nanti di akhirat bersama Rasulullah. Yang kedua, percepat ini. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bukti dari kuasanya Allah. Karena kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah berkuasa, maka sesuatu yang dianggap manusia itu nggak mungkin menjadi kun fa terjadi, maka terjadilah. Percaya, karena itu Allah sangat mudah. Bagi Allah sangat mudah membalikkan arus lautan ke sana, balik lagi ke sini. Begitu pula nanti di kiamat, matahari dari barat ke timur bisa jadi balik lagi ke timur ke barat. Itu sangat mudah bagi Allah. Maka Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, makinlah kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hidup kita ini dengan ada ini betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Wang Sinawang, Bu. Bu pernah dengar cerita tentang berantemnya ayam dan kucing? Halo? Sudah pernah dengar belum? Ayam dan kucing pernah berantem.
Kalau ayam bunyinya apa, Bu? Ayam bunyinya kalau ya petok-petok. Kalau kucing, meong. Kok mirip ya? Nah, ayam dan kucing pernah berantem, Bu. Saking berantemnya sampai bilang, Hai kucing, hai ayam, ngapain kamu hidup di dunia ini? Hidup dunia kamu ini sengsara. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kalau makan di comberan. Ya, nggak ada ayam makannya di restoran kan? Malah dia dimakan sama orang kan? Ya, ayam makan di comberan, hidupnya di kandang panas kepanasan. Beda dengan saya, kata kucing. Saya ini kucing, kalau hidupnya di kamar majikan, AC, tidur di sofanya majikan, kamar tidur majikan, makanannya juga spesial, masakannya kadang makanannya ada makanan khusus nggih, ya. Bahkan sampai di salon ada salon khusus kucing, Bu. Saya aja belum tentu nyalon sebulan sekali. Tapi Bu, Bapak Ibu sekalian, apa yang dijawab oleh ayam? Nggak apa-apa, saya hidup di dunia ini sengsara, hujan kehujanan, panas kepanasan, makan di comberan dan segala macamnya. Tapi kalau saya mati, Bapak Ibu, ya kata Bapak Ibu kucing ngomongnya. Kalau saya mati, cing, ya, saya ini tetap bermanfaat. Karena kalau saya mati, saya bisa jadi makanan, opor ayam, nasi ayam, sate ayam, ayam geprek, ayam crispy, ayam goreng, ayam apa lagi banyak ya. Tapi kucing, kalau kamu mati, nggak ada yang namanya sate kucing, sop kucing, opor kucing, soto kucing, nggak ada yang adanya sego kucing. Isinya ayam. Sego kucing isinya ayam. Ini pasti bukan peristiwa sebenarnya, nggih. Tapi bisa jadi pelajaran enggak Bapak Ibu? Bisa ya, karena kita tuh manusia, nggak seperti ayam dan kucing. Kalau mati, kita akan seperti apa? Semua akan sama. Mau dia presiden, mau dia pekerjaan apapun, semuanya sama. Luasannya sama, 2x1. Nggak ada kuburan sampai 10x10. Ada enggak? Pakaiannya juga sama. Ada nggak yang pakainya berwarna-warni kain kafannya? Semuanya Kalau semuanya mati, semuanya ruangannya ukurannya juga sama, pakaiannya juga sama. Terus mau apa yang dibanggakan? Halo? Hai? Yang mau dibanggakan apa? Yang bisa dibanggakan kepada Allah adalah amal solehnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beramal soleh. Amin Allahumma. Amin. Jadi gitu, 1x2 semua besok sama. Pakaiannya juga sama. Apa ada pesan kain kafan yang warna pink? Nggak ada tahu. Yang warna kuning nggak ada. Semuanya warnanya sama. Semua nanti tempatnya juga nanti sama. Mudah-mudahan ini kita makin mensyukuri kepada Allah dan terus beramal terus. Kalau bahasa orang Jawa, ojo leren dadi wong apik. Halo? Hai? Ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah berhenti, ayo terus. Kumpul sama orang-orang soleh, kumpul di pengajian, saling memberikan nasihat. Juga jangan baper ketika diberikan nasihat. Aduh gimana gitu kan. Ya sudah kita terima karena tempat manusia tempatnya dosa, tempatnya khilaf, nggih. Kita terima untuk kita lebih baik lagi. Allahumma. Jadi itu yang kedua ya. Jadi yang kedua adalah apa tadi? Bukti kuasanya Allah. Kita yakin besok mungkin suatu saat Allah kasih peristiwa yang mungkin kita tidak suka. Tapi boleh jadi itu baik buat kita. Ya Bu? Bisa jadi kita dikasih sesuatu yang dirasa baik buat kita, tapi boleh jadi tidak baik menurut Allah. Karena mungkin kita tidak mampu. Ya. Maka berhusnuzonlah, berprasangka baiklah dengan seluruh takdir yang Allah berikan. Dan itu adalah juga rukun iman. Iman kepada qada dan ya kan, takdir baik maupun takdir yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Baik, yang ketiga ada menunjukkan istimewanya Masjidil Aqsa.
Di sini yang sudah umroh atau haji ada? Yang belum? Saya nggak apa Bu? Boleh Bu, saya punya biro umrah. Nanti kita ketemu di Mekah, mohon Bu. Bismillah, insya Allah. Saya kemarin kebetulan saya punya usaha umroh haji. Saya minggu lalu ngundang salah satu pembicara, namanya Mas Fauzan dari Magelang. Beliau ngontel Bu, ngontel dari Magelang ke Tanah Suci, ngontel. Jenengan boleh Google Fauzan haji naik ontel, itu keluar. Ya, monggo kalau yang mau ngontel nanti saya siapkan sepedanya. Enggak, poinnya adalah, yang pesannya adalah kita ingin semuanya ke Tanah Suci. Allahumma amin. Yang penting adalah tekadnya, niatnya. Kenapa? Begitu banyak orang yang juga punya uang, nggak punya niat nggak jadi, betul Bu? Sekarang kalau sudah niat, ayo diseriusi. Misalkan ya nanti jenengan langsung sisihkan, tabung, diusahakan. Sampai yang tadi nggak punya uang, tapi nggak punya niat, dia tekadkan. Ngontel 8 bulan, ngontel dari Indonesia, Magelang ke Tanah Suci. Berhasil, alhamdulillah berhasil. Melewati sekian banyak negara, betul-betul ngontel. Kemarin di Hotel Gracia saya berikan kesempatan bercerita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis mengatakan bahwa bagi barang siapa yang pengen melakukan berpergian yang sesakit sesulit-sulitnya, jangan lakukan itu kecuali ke 3 tempat. Kata Rasul, mana 3 tempat itu? Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Ini 3 tempat yang lebih prioritas di antara sekian banyak kita pengen wisata, pengen berkunjung, pengen kemana, ke Eropa, Amerika, tapi nggak afdol kalau belum ke 3 tempat suci ini. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan. Allahumma amin. Ya. Bertekad Bu nggih. Ayo kita lakukan apa yang kita bisa. Apalagi kalau sekarang ini, apunten Bu, sekarang masa tunggu haji Jawa Tengah itu 32 tahun. Kalau sekarang usianya baru 17, mungkin di usia berapa? 50 tahun. Tapi kalau usianya 80 tahun, usia 100, mudah-mudahan panjang umur. Tapi sekali lagi, niat harus diikuti dengan tekad. Kata Mas Fauzan itu, niat, tekad, satu lagi Bu, nekat. Halo? Niat, tekad, nekat. Ya kudu nekat. Loh, sekarang itu haji kalau katakanlah yang plus itu sekitar 200 juta. Banyak kok orang sekarang punya mobil. Lah, rukun Islam itu mobil apa haji? Halo? Kadang-kala kita merasa nggak sanggup, nggak taunya beli rumah bisa, beli mobil bisa, tapi berangkat ke Tanah Suci, haji nilainya kurang lebih seperti itu. Kalau yang pengen langsung berangkat ya, kurang lebih 200-300 juta, itu haji furoda itu bisa. Sekali lagi, kalau nggak ditekad, nggak diniati, nggak ditekati, dan juga bleng dinekati seperti itu. Saya pikir punya pengalaman kita yang punya pengen rumah ya. Rumah itu salah satu yang termasuk dinekati, betul? Betul Bu ya? Pengennya punya rumah, kalau nggak ditekati nggak punya rumah. Alhamdulillah. Ya memang seperti itu. Mungkin kita harus banyak pengorbanan. Baik, menjelang asar, yang keempat tentang apa hikmah Isra Mi'raj adalah pemahaman tentang sholat. Ya, Isra Mi'raj selalu identik dengan persoalan kita itu sudah didiskon ya Bu ya. Perintah awalnya ada 50 kali, 50 waktu. Dalam satu hari, bayangkan. Kalau 50 waktu bisa dibagi berapa tuh? Sejam bisa 2 kali. Tapi Allah kasih kemudahan dengan 5 waktu. Kok 5 waktu yang sudah didiskon oleh Allah ini kok masih nawar, masih diskon lagi, cuci gudang gitu ya. Ya nanti dicuci nanti di akhirat gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholatnya nggih Bu. Karena itu bentengnya kita. Kita jaga keluarga kita juga dari api neraka.
Ya, dengan cara bentengi dengan sholat. Ya, kita bentengi dengan sholat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita. Terakhir, dalam Isra Mi'raj itu adalah bahwa ada peristiwa di saat itu Nabi Muhammad itu naik ke Sidratul Muntaha, diberikan pilihan, mau dikasih pilihan oleh Allah, mau air susu atau khamr. Rasulullah memilihnya air susu. Artinya apa? Islam itu adalah agama yang suci, agama yang bersih, membersihkan. Jadi kalau kita masuk dalam keadaan masuk berislam, maka sungguhnya mudah-mudahan hati kita bersih, pikiran kita bersih, tapi kantongnya jangan bersih, bahaya. Jadi hatinya bersih, pikiran bersih. Ingat, Indonesia ini istimewa loh, Bu. Kalau kita nyanyi lagu Indonesia Raya, ada lirik namanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Betul? Bangunlah jiwanya. Jadi Indonesia ini istimewa. Didirikan oleh dulu para pahlawan untuk apa? Yang pertama itu bangun jiwanya, kuatkan mentalnya. Buat apa kalau kemudian bangunan fisik banyak tapi kosong melompong? Bu, boleh dicek per hari ini ada sebuah negara yang kemudian bingung, punya aset di mana-mana tapi nggak ada orangnya. Negara namanya Jepang. Jepang itu sekarang negara semakin berkurang jumlah penduduknya. Kenapa? Mereka itu penduduknya sekarang sudah enggak moh ibaratnya menikah. Moh punya anak. Akhirnya apa? Sekarang mohon maaf lebih banyak manula dibandingkan anak-anak maupun juga remaja. Ketika sudah manula, sudah banyak yang wafat, akhirnya rumah hampir 1/4 rumah di Jepang saat ini tidak berpenghuni karena tidak ada yang meneruskan. Astagfirullah. Itulah kalau pemahaman yang salah tentang agama. Maka bersyukur kita di dalam Islam. Kita bersyukur dalam Islam bagaimana anak itu adalah anugerah. Anak itu bukan bencana, anak itu bukan musibah. Anak itu anugerah juga amanah buat kita. Mudah-mudahan jadi pahala kita di surganya Allah Subhanahu. Tapi karena kalau pemikirannya bukan Islam, sampai Semarang rame di anak-anak muda namanya child free gitu ya. Enggan punya anak. Karena kalau punya anak katanya ribet, tambah biaya, nggak bisa skincarean katanya mana. Itu real kemarin itu sempat viral, mungkin tahu ya Bu ya. Namanya child free, nggak mau punya anak. Ya Allah. Di saat orang-orang pengen punya anak, ya maka Bapak Ibu sekalian Subhanahu wa Ta'ala, rawatlah keluarga kita. Bangsa ini bisa besar, salah satunya adalah dengan ketahanan keluarganya. Ya, jadi jangan sepelekan ketahanan keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah. Kembali yang kelima tadi, Islam ini memberikan perhatian terhadap kesucian. Semoga dengan hikmah Isra Mi'raj dari 5 hal tadi dicatat Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan makin meningkatkan rasa cinta kita pada Allah, makin mencinta kita kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan mencintai sesama kita sama kaum muslimin, saling bantu-membantu. Semoga pada akhirnya Allah kumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Ini nasihat terutama buat diri saya dan kita semuanya, agar kemudian kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.